yang memuat ungkapan kekesalan seorang warga ditemukan di pos kamling, balai dusun dan rumah kosong di Desa Kampung Rejo, Mojokerto. Kalimat bernada kasar ini ditemukan Sabtu pagi dibuat oleh seorang warga yang memprotes penyaluran bantuan sosial yang tidak pernah sampai ke tangannya. Berdasarkan penuturan kepala desa, warga tersebut tidak masuk dalam daftar penerima bansos sebab tidak memenuhi kriteria tidak mampu. Warga ini memiliki 2 unit mobil, rumah, dan secara ekonomi cukup. Perangkat desa berencana segera memanggil pelaku vandalisme ini untuk mendengar alasan di balik aksi tersebut. Menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Wakai, Kecamatan Leihito, Kabupaten Maluku Tengah tidak tepat sasaran. Hal itu diakui oleh anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Said Fatah. Ia menyebut sejumlah penerima PKH ternyata berstatus PNS, pegawai BUMN, bahkan ada yang anggota PRD. Ia mengatakan yang terjadi di lapangan berbeda dengan aturan bahwa penerima bantuan PKH harus orang tidak mampu, lansia, dan bukan PNS. Sementara itu, Koordinator Regional PKH Maluku Utara, Ali Roho Talauhu, yang dikonfirmasi secara terpisah, menyampaikan pihaknya telah menerima laporan tersebut. Dikutip dari Kompas.com 13 Mei 2020, Ali mengatakan daftar nama penerima bantuan yang diterima pihaknya berasal dari pemerintah desa, bukan dari petugas pendamping PKH. Wabarakatuh. Pandemi coronavirus atau COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir ini menimbulkan permasalahan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa bantuan sosial dan stimulasi bagi masyarakat. Bantuan yang disalurkan baik berupa uang maupun paket sembako yang disebar di seluruh Indonesia. Namun, kebijakan ini masih dinilai kurang maksimal, yang mana bantuan sosial pemerintah masih banyak belum tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya akan berstatement tentang isu penyaluran bansos yang katanya belum tepat sasaran. Menurut saya, pemerintah perlu segera mengevaluasikan program-program bantuan tersebut. Karena banyak masyarakat, baik di kota maupun di daerah, tidak menerima bantuan tersebut. Padahal masyarakat juga terkena dampak dari COVID-19. Permasalahan yang saat ini dikhawatirkan yaitu kesejahteraan masyarakat, apalagi masyarakat yang memiliki garis kemiskinan terendah. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin yang tidak terjangkau bantuan sosial menyebabkan angka kriminalitas di Indonesia akan semakin bertambah. Dalam hal ini tentu perlu adanya penegasan mengenai prioritas kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah saat ini, khususnya untuk masyarakat yang berada di garis kemiskinan agar kiranya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Lalu apa akar dari permasalahan sebenarnya? Ya tentu saja itu validasi data. Hal ini dapat dilihat hasil dari pengamatan secara langsung banyaknya salah sasaran. Karena di tingkat daerah itu proses pendataan itu masih belum valid. Akar permasalahan selanjutnya itu dari birokrasi yang menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos. Dapat kita lihat sinkronisasi antara pemangku kebijakan masih lemah. Inilah akar dari permasalahan yang terjadi. Sekian terima. Banyak sekali bansos yang bersumber dari anggaran pemerintah, tetapi dicap dengan jargon-jargon oleh kepala daerah karena mereka ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Tentunya terkait masalah ini kita harus cepat memperbarui data dikarenakan bansos tersebut harus tepat sasaran. Mana masyarakat yang terdampak pada saat ini dan mana masyarakat yang harus kita beri bansos tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal penanganan
memberikan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakatnya. Permasalahannya di sini adalah dalam hal pembagian bantuan sosial yang dinilai kurang merata. Tentu saja ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, terutama bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan tapi malah tidak mendapatkan bantuan sosial. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang telah diberikan bantuan terpaksa harus diambil kembali. Nah, masalahnya adalah yang pertama, penerima bantuan sosial tersebut telah terlebih dahulu meninggal dunia. Kemudian nama berbeda dengan yang ada di kartu penduduk. Kemudian nomor induk kependudukan berbeda. Dalam hal bantuan sosial ini, masalah utamanya adalah dalam hal pendataan. Memang agak sulit dalam mendata masyarakat yang ada di Indonesia ini. Yang anehnya adalah dalam pemilu baik legislatif maupun eksekutif, hampir semua masyarakat baik yang ada di daerah maupun di pelosok-pelosok, hampir semuanya terdata, termasuk juga orang gila didata semua. Ini menjadi permasalahan sosial yang muncul di Indonesia dan harus cepatnya ditangani dengan serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit implementasi saya mengenai penyaluran bansos yang dinilai belum tepat sasaran. Seperti yang kita ketahui, maraknya pandemi COVID-19 ini membuat banyak masyarakat yang begitu membutuhkan bantuan sosial tersebut. Akan tetapi, masih banyak penyaluran bakti sosial yang tidak terarah dan tumpang tindih, yang dianggap penyebab masyarakat tidak lagi memandang program bansos secara positif. Hal ini yang sangat dikhawatirkan oleh pemerintah. Jika ada perbaikan, maka akan berujung pada konflik sosial di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat bisa memperbaiki akurasi masyarakat rentan dalam pelaksanaan program jaringan dan pengamanan sosial untuk menanggulangi COVID-19 tersebut. Penyaluran bantuan dengan tepat sasaran menjadi kunci agar setiap kelompoknya rentan terdampak COVID-19 sepenuhnya menerima bantuan. Ketika pemerintah mampu menerapkan kebijakan dengan tepat sasaran, maka persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah akan kembali positif dan akan menerapkan himbauan yang telah ditetapkan. Jadi benar yang melihat maupun mendengar berikut tadi adalah pesan dari teman-teman kita, statement dari teman-teman kita adalah kita simpulkan dengan pandangan kita dengan sebagai ranah seorang mahasiswa, seorang pemuda yang akan membangun Indonesia ini menjadi yang adil dan sejahtera. Kita lihat bahwa Indonesia sekarang telah mengalami yang namanya itu virus corona COVID-19 yang telah merambah dengan isu bahwa banyak bansos-bansos yang salah sasaran, banyak masyarakat kecil yang tak tahu apa-apa tentang bansos ini, bahkan ada masyarakat yang belum dapat bantuan sosial ini dari pemerintah. Marilah kita dengar, kita simak renungan-renungan masyarakat yang akan kita terima, bahwasanya bansos ini merupakan hak untuk mereka melanjutkan kehidupan demi untuk mempertahankan kehidupan. Nah, kalau kita lihat dari pandangan sosial maupun pandangan ekonomi, bantuan sosial ini sangat diperlukan. Tidak hanya di kalangan masyarakat yang kurang mampu, bahkan orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini itu harus memiliki yang namanya asupan dari pemerintah, yaitu merupakan sebuah bansos. Jadi marilah kita sama-sama mempelajari dan menelaah bahwa banyak isu tentang bansos yang salah sasaran ini. Sebaiknya pemerintah itu melakukan tindakan tegas. Pemerintah melakukan pengawasan secara langsung agar tidak terjadi penyelewengan antara bansos ini yang salah sasaran, mulai dari pemerintah, pejabat, bahkan oknum-oknum yang akan membagikan
yang akan membagikan bansos ini ke tempat-tempat tertentu. Jadi itu ya. Jadi semoga bansos ini bermanfaat untuk kedepannya. Semoga tidak ada keliruan lagi tentang bansos ini. Dan pesan saya terakhir yaitu marilah kita gunakan rasa sosial kita, rasa sebagai makhluk sosial untuk saling membantu dan memperbaiki semua kesalahan. Itu sekian dari saya, dari mahasiswa FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Saya Bagus Bimantoro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga virus ini cepat berlalu, cepat selesai, dan pemerintah melakukan bantuan secara adil-adilnya.